Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 43114313 Bab 4311 One Axe. Ketika bintang Orion memanfaatkan pengekangan kerangka beluga, dia sepenuhnya mendorong garpu perak berujung 3 di tangannya. Berdengung. Garpu perak melepaskan cahaya perak yang sangat kuat dan tekanan spiritual yang menakutkan, membuat orang berdebar-debar dan ketakutan. Teknik abadi emas, hancurkan garpu perak. Dalam sekejap, utusan Orion melempar garpu perak itu keluar, dan garpu perak berujung 3 yang membawa cahaya perak yang menyilaukan menghantam dahi kerangka bintang beluga dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Draco Star Skeleton, bunuh aku. Di sisi lain, Landen Sen yang baru saja melewati badai ketujuh melihat kerangka beluga tertahan, dan Sen Min segera memerintahkan kerangka Draco yang melayang di bawah observatorium untuk maju dan membantu. Mengaum. Kerangka bintang Draco yang berputar-putar di sekitar observatorium melesat keluar seperti kilat, menyemburkan petir putih seperti air terjun, dan melesat ke arah garpu perak berujung 3 yang menyerang. Ledakan. Guntur dan ledakan dahsyat terdengar seperti petir di langit cerah. Bagaimanapun, itu adalah kerangka bintang perak peringkat nomor 1. Kekuatan guntur-guntur yang dilepaskan oleh kekuatan kerangka bintang Draco mampu menahan garpu perak yang dilemparkan oleh utusan bintang Orion. Tepat pada saat ini, kerangka bintang beluga yang murka menjentikkan ekor raksasanya dan menampilkan gelombang glasial yang besar. Ekor besar kerangka beluga benar-benar menggulung gelombang putih besar setinggi 100.000 kaki, dan naga es putih bergegas keluar dari gelombang besar itu, membawa cahaya dingin yang ekstrim dan udara yang membekukan menuju 3 bintang perak. Kemanapun dia lewat, cahaya dingin dan puing-puing es beterbangan, dan udara dingin yang mencengangkan memperkuat ruang di sekitarnya. Melihat naga es yang tak terhitung jumlahnya menyerang, ketiga bintang perak itu mengubah warna kulit mereka dan mendesak artefak suci perak di tangan mereka untuk melindungi musuh mereka. Bintang bangau membuat kipas gila dari kipas bulu di tangannya, dan menggulung badai besar bulu panah, mencoba menahan naga es yang menyerang. Bintang CPI berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan energi dari bintang-bintang di tubuh untuk mengirimkannya ke rantai benda-benda suci, dan rantai benda-benda suci itu tiba-tiba mengeluarkan guntur biru dalam jumlah besar, dengan panik menyerang tubuh kerangka beluga. Namun, kerangka beluga yang merasakan sakit menjadi semakin ganas, dan ekor raksasa sekali lagi memicu gelombang putih besar, berubah menjadi lebih banyak naga es. Utusan bintang Orion dengan cepat mengingat garpu perak berujung 3, memutar garpu perak dengan gila-gilaan dengan kedua tangan, dan seberkas cahaya perak besar melonjak keluar dan menembak ke arah naga es yang menyerang. Bum bum bum. Dengan cara ini, 3 utusan bintang perak bertempur dengan 2 kerangka beluga dan Draco untuk mendapatkan kekuatan supernatural, dan suara gemuruh dan retakan yang keras tidak ada habisnya. Utusan 3 bintang perak jelas meremehkan kekuatan tempur 2 tubuh kerangka bintang perak Landen Sen. Mereka hanya bertahan beberapa napas, dan mereka hampir tidak mampu menahan serangan kerangka beluga dan Draco. Sial, bagaimana mungkin kerangka bintang yang diperbudak anak ini begitu kuat? Bintang bangau yang berada di garis depan membuat teriakan rahasia. Ayo lupakan kerangka Draco. Bagaimanapun, itu adalah kerangka perak peringkat nomor 1. Itu normal untuk kekuatannya, tetapi kekuatan magis kerangka beluga ini sedikit melawan langit, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka. Daluo Jindosa. Gas es yang dilepaskan oleh ledakan telah menyebabkan 3 bintang perak mengembunkan lapisan es tebal pada pakaian suci perak di tubuh mereka. Ketiganya masih berjuang untuk mendukung mereka, dan mereka tidak berani lalai. Tentu saja, Selin Hua dan yang lainnya tidak diam, menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membantu kerangka beluga dan Draco, dan menyerang 3 bintang perak. Meskipun betina tidak dibudidayakan secara memadai, kekuatan-kekuatan supernatural yang mereka gunakan dengan semua kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh. Mereka berempat berkoordinasi dengan serangan penuh kerangka beluga dan Draco, dan secara bertahap menekan kekuatan magis yang dilepaskan oleh 3 bintang perak. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari atas observatorium Landen Sen telah selamat dari bencana petir ke-8, dan hanya yang terakhir yang berhasil selamat dari bencana abadi emas. Tahan. Mendengar pertempuran terik di bawah observatorium, Landen Sen mengertakkan gigi dan menggunakan semua energinya untuk menyerap energi di batu purba, mendorongnya ke kubah langit berbintang, mencoba untuk mempercepat bencana guntur terakhir. Tapi bencana petir ke-9 ini sepertinya tidak mudah untuk diprovokasi. Itu karena Landen Sen mencoba yang terbaik untuk memberikan energi. Guntur petir di kubah langit berbintang masih belum muncul, tetapi berubah menjadi pusaran energi emas yang menyilaukan. Saat Landen Sen terus menembus kekuatan spiritual yang kacau dan energi dari bintang-bintang, pusaran energi emas dari kubah langit berbintang terus menyebar dan menyebar, menjadi semakin besar. Di bawah observatorium. Boom, boom, boom. 3 utusan bintang perak akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan cahaya putih naga es yang tersapu dan kekuatan sihir warna-warni menyerang dan mundur, membuat teriakan satu demi satu. Setelah satu pukulan, adegan menjadi berantakan.
Utusan 3 bintang perak itu terbang jauh, pakaian suci perak mereka hampir hancur, dan sebagian besar tubuh mereka membeku, sehingga sangat sulit untuk bahkan menggerakkan tubuh mereka. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya, kekuatan kerangka beluga ini sangat kuat. Udara dingin yang menakutkan menembus ke dalam tubuh, dan utusan 3 bintang perak hampir tidak bisa menahan kekuatan dingin yang ekstrim ini, dan daging serta darah mereka akan membeku. Ini belum berakhir. Setelah kerangka beluga menghancurkan rantai yang terjalin di tubuh, ekor raksasa itu menjentikkan lagi dan memicu gelombang putih besar yang membumbung ke langit, membawa cahaya dingin yang tak terlukiskan dan udara yang membekukan, dan dikendalikan oleh ketiganya. Bintang perak itu menelan. Ups. 3 utusan bintang perak menakut-nakuti jiwa mereka ke langit. Mereka telah menderita dari kekuatan supernatural ini, dan momentum penurunan mereka diblokir. Mereka akan menerima pukulan ini lagi, bahkan jika tubuh dan jiwa mereka akan dibombardir menjadi sampah es. Weixing. Zhou Sanyu, 3 kesombongan dan kesombongan sebelumnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Tuanku Ares tolong. Pada saat kritis, ketiga duta perak tidak peduli apakah mereka malu atau tidak, mereka menangis dan berteriak pada jeritan angin tidak jauh untuk meminta bantuan. 3 sampah yang memalukan bahkan tidak bisa menangani mayat undead, apa gunanya membesarkanmu? Si Feng bergumam. Melihat petak besar cahaya putih dan udara beku menghantam seperti badai salju, Si Feng melambaikan kapak gunung berlumuran darah di tangannya dan memotongnya. Ledakan. Darah kapak raksasa melonjak, dan bilah kapak membelah pedang cahaya merah berbentuk bulan purnama, membawa kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, dan ruang yang dilalui oleh bilah kapak itu sedikit berubah bentuk. Pedang cahaya merah dalam bentuk bulan purnama keluar dari tubuh Si Feng, karakteristik pedang cahaya darah seperti retakan ruang, dan kekuatan hisap yang besar berasal dari permukaan pedang cahaya. Saat pedang cahaya Scarlet meluncur keluar, cahaya putih membekukan udara ditelan dan diserap oleh hisapan aneh dari permukaan pedang cahaya. Dengan cara ini, pedang cahaya merah dapat dengan mudah menahan gelombang glasial besar yang ditampilkan oleh kerangka bintang beluga dengan sedikit energi yang melemah. Pedang cahaya besar berwarna darah menembus tubuh kerangka bintang beluga dengan kekuatan penghancur, tanpa banyak bergerak, pedang itu memotong tubuh kerangka bintang beluga menjadi 2 bagian. Keagungan kapak bisa dipanggil menghadap langit. Dengan ledakan yang keras, 2 tubuh kerangka paus putih besar tiba-tiba meledak dari tengah, berubah menjadi titik cahaya putih di langit. Landen Sen melihat bahwa situasinya tidak baik, membebaskan satu tangan, mengorbankan manik kerangka yang menyegel kerangka beluga, dan memulihkan semua titik cahaya putih ini ke dalam manik kerangka. Bab 4312, Successful. Rangka bintang pada dasarnya adalah wujud eksistensi tubuh ruh. Setelah kerangka bintang yang disegel oleh manik kerangka bintang dihancurkan oleh kekuatan eksternal, selama energi dari tubuh ruh yang rusak dapat dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat, kerangka bintang tidak akan binasa. Tapi akan jatuh ke dalam periode pemulihan yang lama pembaruan. Meskipun gerakan Landen Sen menyelamatkan sisa-sisa kerangka beluga, untuk waktu yang lama di masa depan, dia tidak akan bisa memanggil kerangka beluga ini secara normal. Si Feng bisa membunuh kerangka bintang beluga dalam satu pukulan, dan kekuatannya pasti mencapai tingkat yang mengejutkan. Landen Sen mengerutkan kening. Siapa tahu, ini belum berakhir. Aku melihat pedang cahaya berwarna darah yang memotong tubuh kerangka bintang beluga menjadi 2 bagian, dan berputar di sekitar observatorium seperti bumerang, dan kemudian terbang menuju kerangka Draco lagi. Pedang cahaya Scarlet bergerak terlalu cepat, dan kerangka bintang Draco bahkan tidak punya waktu untuk melawan, kepala dipotong menjadi 2 oleh pedang cahaya merah, dan tubuh spiritual besar itu runtuh menjadi titik-titik cahaya putih besar. Landen Sen baru saja memulihkan energi tubuh roh dari runtuhnya kerangka beluga, dan sedang sibuk memulihkan energi tubuh roh setelah kerangka Draco runtuh. Selin Hua Bailan dan gadis-gadis lainnya melihat bahwa Si Feng telah memusnahkan 2 tubuh kerangka bintang perak yang sangat kuat dengan satu pukulan, dan Hua Rong tiba-tiba menjadi pucat. Sekarang, orang bodoh bisa melihat bahwa kekuatan tempur Si Feng jauh melebihi kekuatan 3 utusan bintang perak, bahkan jika itu adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Sebelum Selin Hua dan yang lainnya bisa bereaksi, Si Feng mendatangi mereka seperti teleportasi, menggulung badai emas, dan membawa para wanita pergi dengan mudah. Setelah Selin Hua, Bailan, Meng Xuaner, dan Lian Xing bereaksi, mereka mencoba melawan, dan Si Feng menjentikkan ujung jari mereka ke 4 dahi wanita satu persatu, dan keempat wanita itu dengan mudah pingsan. Tekniknya cepat, sulit untuk ditolak. Teman Si Feng, tidak peduli apa tujuanmu, datang saja ke Sen, jangan sakiti mereka. Landen Sen mengertakkan gigi dan meraung liar. Mari kita bicarakan tentang itu setelah kamu menyelesaikan malapetaka. Sebelumnya, wali ini secara alami tidak akan menyakiti wanita kamu. Si Feng membanting, menerbangkan wanita-wanita yang tidak sadar itu jauh, dan kemudian memerintahkan 3 utusan bintang perak yang sedang berjuang untuk bangun. Kalian bertiga sampah, tunjukkan pada wali itu pandangan yang baik pada para biarawan wanita itu.
Begitu suara itu jatuh, Si Feng menggulung badai berdarah, menghancurkan es di tubuh tiga bintang perak menjadi puing-puing, membantu mereka memulihkan mobilitas mereka. Iya. Ketiga utusan bintang perak itu menanggapi, berdiri dengan susah payah, menjaga Selin Hua yang pingsan dan yang lainnya. Landen Sen mengertakkan gigi. Dia tidak tahu obat apa yang dijual labu Si Feng. Saat ini dia tidak punya pilihan selain bertahan dari guntur terakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan guntur terakhir ini lebih dari waktu yang dibutuhkan Landen Sen untuk membuat 8 guntur-guntur pertama digabungkan. Untuk menciptakan guntur perampokan ini, Landen Sen hampir menghabiskan energi di batu aslinya. Upaya itu membuahkan hasil, dan Landen Sen tidak menyisihkan upaya untuk mengangkut kekuatan spiritual yang kacau dan energi bintang-bintang. Guntur ke-9 akhirnya terkondensasi. Ledakan. Guntur yang kuat dan keras terdengar di seluruh dunia, dan langit berbintang diselimuti oleh guntur emas yang tak berujung. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi semua pemandangan di Pulau Terapung Suaka, membuat seluruh kubah Suaka menjadi emas. Fluktuasi energi yang menakutkan, dan ruang di penghalang antar muka terdistorsi dan bergetar, tetapi untungnya, kekuatan ini tidak cukup untuk menyentuh pesona yang disegel oleh nenek moyang galaksi. Ekspresi Landen Sen akhirnya menjadi serius. Guntur kesusahan terakhir ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah berpikir bahwa dia mungkin harus menghadapi Si Feng secara langsung, dia harus selamat dari kesengsaraan guntur ini tanpa cedera. Guntur emas yang menggulung seperti gelombang laut menyerupai langit yang bersinar terang, benar-benar memiliki aura penghancur dunia. Saat berikutnya, pusaran guntur di atas kubah langit berbintang tiba-tiba meledak, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya akan meledak, menekan kepala Landen Sen. Keajaiban emas, armor suci platinum. Landen Sen melepaskan semua 9 belokan tanda di tubuhnya, dan tubuhnya meledak dengan kecemerlangan platinum, mengembunkan armor platinum yang misterius dan mendalam. Permukaan armor itu dipenuhi dengan pesona emas putih yang pekat. Wen, lepaskan emas yang gemetar kecemerlangan warna. Setelah menerobos Daluo Jinxian, kekuatan supernatural pertahanan, Platinum Secret Armor, Landen Sen sekali lagi digunakan telah mencapai tingkat seni peri emas dasar, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Tentu saja, tujuannya bukan hanya sekedar bertahan. Golden Xiansu, bersinar cahaya ajaib. Melihat guntur emas yang luar biasa jatuh lurus ke bawah, murid suci Asura di tengah alis Landen Sen menyemburkan cahaya sihir keemasan gelap seperti sungai dan laut, dan mengenai guntur emas yang jatuh dari langit. Bum bum bum. Cahaya ajaib bertabrakan dengan guntur, dan terdengar suara ledakan seperti langit dan bumi runtuh, memekakkan telinga. Meskipun kekuatan guntur ke-9 ini luar biasa, hanya terbatas pada biksu biasa yang baru saja memasuki Golden Immortal Daluo. Terobosan Landen Sen melalui Golden Fairy Daluo jauh lebih kuat daripada biksu yang baru saja memasuki ranah Daluo. GLA tidak buruk untuknya bukan ancaman. Landen Sen melakukan yang terbaik untuk melepaskan cahaya ajaib dari bayangan, yang dapat menahan kekuatan guntur ke-9. Meskipun sebagian kecil dari petir lolos dari ledakan dan mengenai tubuh fisik Landen Sen, semua kekuatannya tertahan oleh pakaian suci platinum yang terkondensasi dari tubuhnya, tanpa kerusakan apapun. Setelah kebuntuan dengan GLA selama puluhan kali, Landen Sen akhirnya melawan kekuatan penuh GLA. Dengan cara ini, ketika guntur berakhir, Landen Sen Sun berhasil selamat dari kesengsaraan abadi emas. Pada saat ini, Landen Sen seketika merasa bahwa tubuh fisiknya sepertinya telah mematahkan semacam belenggu, bebas dari belenggu hukum langit dan bumi. Perasaan ini sangat aneh, Landen Sen juga sulit untuk digambarkan, seolah-olah dia telah meninggalkan dunia ini dan hidup sendiri. Dia menutup matanya dan bermeditasi selama puluhan napas, dan kekuatan spiritual yang kacau balau dan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya secara bertahap kembali ke stabilitas, dan basis kultivasi awal Daluo Jinxian benar-benar stabil. Setelah selamat dari Golden Immortal Tribulation berarti Landen Sen terlahir kembali sepenuhnya dan menjadi Golden Immortal. Landen Sen membuka matanya dari duduk tegak, berdiri, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya putih cemerlang dan cahaya bintang, dan sepertinya ada kekuatan tak berujung yang mengalir keluar dari daging dan jiwanya. Tubuh, roh, dan bahkan nafas kehidupannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kelima kuntum bunga emas di tengah alis berbentuk cincin, memancarkan cahaya cemerlang dan mulia serta rasa paksaan, yang tanpa disadari membuat orang merasa disembah. Nafas Landen Sen juga menjadi sangat dalam dan misterius, tidak mungkin tercapai. Meskipun rasa kekuatan ini menyegarkan, Landen Sen tidak setengah bangga, matanya yang tajam beralih ke Selin Hua dan orang lain yang pingsan di belakang Si Feng, cemas di dalam hatinya. Setelah menyelesaikan bencana tersebut, sebelum tubuh fisik benar-benar stabil, Landen Sen segera bangkit. Karena keinginannya untuk menyelamatkan kekasihnya, dia bahkan tidak berpikir untuk mengambil batu primordial di alur altar. Deretan aurora dengan bekas luka bintang di observatorium masih aktif. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Si Feng, Landen Sen memutuskan untuk menyelamatkan Selin Hua dan yang lainnya terlebih dahulu.
Setelah mengambil keputusan, Landon Sen tiba-tiba melompat turun dari platform menatap bintang tanpa persiapan, dan menggulung badai bintang yang menyilaukan di sekujur tubuhnya, dan jatuh ke tanah di belakang si Feng Selin Hua dan lainnya. Lokasi terbang menjauh. Bab 4313, Two Conditions. Hentikan dia. Melihat Landon Sen terbang masuk, utusan 3 bintang perak yang menjaga gadis-gadis itu tiba-tiba merasa seperti musuh. Pencuri Landon Sen, hajar aku. Bintang Orion memberanikan diri dan melemparkan garpu perak berujung 3 di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, garpu perak berujung 3 meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, meledak ke arah Landon Sen dengan kecepatan kilat, dan fluktuasi energi yang mengerikan mengejutkan alam semesta. Golden Xiansu, bersinar cahaya ajaib. Ekspresi Landon Sen tidak bergerak, murid suci Asura di tengah alisnya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya sihir keemasan besar, dan menghantam garpu perak berujung 3 dengan kekuatan kuat yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, garpu perak berujung 3 yang dilemparkan oleh utusan bintang Orion tidak menahan selama setengah detik, dan terpana oleh bayangan dan cahaya ajaib yang mengejutkan. Ini belum berakhir, setelah cahaya sihir bayangan Landon Sen menghancurkan garpu perak berujung 3, itu berubah menjadi badai cahaya sihir emas gelap yang besar dan menyerbu ke arah 3 bintang perak. Ketiga bintang perak itu terkejut dan melawan dengan kekuatan magis mereka. Namun, ketiganya bekerja sama, dan mereka bukan tandingan cahaya sihir yang menyapu. Bum bum bum. Saat badai cahaya sihir keemasan gelap besar lewat, 3 bintang perak terkena cahaya sihir bayangan. Apa? Utusan 3 bintang perak hampir tidak memiliki perlawanan, dan tubuh mereka langsung terkoyak oleh bayangan dan cahaya sihir, dan sejumlah besar luka robek, darah bercipratan, dan teriakan hantu dan serigala dibuat. Setelah Landon Sen menerobos Golden Immortal Daluo, kemampuannya untuk mengendalikan benih iblis jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan cahaya sihir yang dilepaskan oleh bayangan itu 5 atau 6 kali lebih kuat dari sebelumnya, cukup untuk merusak parah biksu tingkat awal dari Daluo Golden Immortal. Dalam sekejap mata, utusan 3 bintang perak diledakkan oleh bayangan dan cahaya ajaib, dan tubuh mereka kabur dan pingsan di tempat, yang sangat mengerikan. Dengan satu pukulan, Landon Sen melukai 3 utusan bintang perak dengan parah, dan dengan cepat terbang ke bawah, hampir mendekati Selin Hua dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Landon Sen tiba-tiba muncul di depannya dengan cahaya berdarah yang sangat kuat, dan Si Feng benar-benar berkedip, menghalangi dirinya sendiri di depannya. The Chosen One, wanita yang ingin menyelamatkanmu harus melewati levelku dulu. Si Feng berteriak, dan badai emas menerpa seluruh tubuhnya. Sejumlah besar bilah cahaya keemasan bercampur dalam badai, meledakkan kekuatan penghancur yang kuat, dan membombardir Landon Sen secara langsung. Bayangkan cahaya ajaib. Merasakan kekuatan sombong dari badai emas ini, rambut Landon Sen berdiri di mana-mana, dan murid bijak Asura di tengah alisnya melepaskan sejumlah besar cahaya sihir bayangan untuk dilawan. Bum bum bum. Bayangan emas gelap yang besar dan lampu sihir terjalin dan bertabrakan dengan badai emas, dan kekuatan kedua kekuatan magis itu sebenarnya sama. Landon Sen terpana oleh dampak energi yang menakutkan beberapa langkah, pakaian suci platinum di permukaan tubuhnya menahan sebagian besar dampak energi, tetapi masih ada gelombang darah. Dia baru saja menerobos Daluo Jinxian, kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya masih sedikit terburu nafsu, dan metode pertarungan paksa sedikit tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan semacam ini tidak terlalu serius. Teman Si Feng, apa maksudmu? Mungkinkah kamu sudah tunduk pada 3 petapa? Landon Sen mengertakkan gigi dan bertanya. Mendengar apa yang dikatakan Landon Sen, Si Feng mengerutkan kening dan menjelaskan, yang disebut 3 agama suci tidak lebih dari organisasi primitif yang didirikan oleh makam 3 setan Suanyuan di bawah bimbingan kepala sekolah. Tanpa campur tangan kepala sekolah, tentu saja tidak akan ada badai. Sejak Anda membunuh Nasuan 3 permaisuri iblis di makam Yuan, 3 agama suci tidak lagi ada, dan alam abadi sejati akan mendominasi ajaran di masa depan. Ngomong-ngomong, aku, Si Feng, adalah salah satu dari 2 pelindung interpretasi dan pengajaran yang hebat. Kali ini, pelindung ini diperintahkan oleh tuannya untuk datang ke sini untuk membawa orang pilihanmu kembali ke Kunsu. Si Feng berkata dengan hampa. Pendidikan. Wajah Landon Sen berubah drastis, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Berapa hari telah berlalu sejak itu, mengapa dunia luar tiba-tiba berubah? 3 agama suci yang asli digantikan oleh gereja penafsiran. Meskipun dia bisa menebak bahwa 80% dari 3 agama suci dimasukkan ke dalam kekuatan interpretasi, Landon Sen terkejut dengan munculnya interpretasi yang tiba-tiba. Teman Si Feng, apakah itu Zhang Daoling, Tai yang asli, atau Yuanshi Tianzun? Mengapa pihak lain memerintahkan Anda untuk menangkap saya? Apa tujuannya? Landon Sen tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan kata-kata yang menghalangi, jadi dia menanyakan kata demi kata. Si Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin mengetahui ini, kamu sebaiknya mengambilnya dengan tangan sekarang. Setelah kembali ke Kunsu dengan membawa hukum, kamu secara alami akan memahami segalanya.
Ekspresi Landon Sen menjadi sangat suram, dan berkata, meskipun Tuan Sen tidak tahu mengapa Taois Si Feng bergabung dengan apa yang disebut interpretasi ini, tetapi sekarang Anda dan saya berada di kamp yang berbeda. Hubungan antara masa lalu tidak lagi ada, dan itu akan menjadi musuh mulai sekarang. Teman Si Feng, mudah jika kamu ingin aku tertangkap basah, kamu hanya perlu memenuhi 2 syarat Sen. Landon Sen memfokuskan matanya dan menambahkan waktu. Si Feng bertanya dengan acuh tak acuh, mari kita bicarakan. Landon Sen mengertakkan gigi dan berkata, kondisi pertama adalah pasangan Tao saya dan beberapa teman tidak memiliki keluhan dengan Chan Jiao. Anda harus membiarkan mereka pergi dulu untuk memastikan keselamatan mereka. Kondisi ini bisa menjanjikanmu. Tanpa berpikir panjang, Si Feng setuju dengan Landon Sen. Tujuannya hanya Landon Sen. Adapun biksu lainnya, Si Feng sama sekali tidak peduli, paling banyak, dia hanya menyandera. Melihat janji Si Feng begitu mudah, Landon Sen akhirnya menghela nafas lega. Yang paling dikhawatirkan Landon Sen adalah keselamatan Selin Hua dan lainnya. Selama mereka bisa memastikan keselamatan mereka, dia tidak akan khawatir tentang masa depan. Kebetulan ada arai teleportasi seperti Starscar Aurora Arai di platform pengamatan bintang. Landon Sen mengusulkan untuk mengirim Selin Hua dan 4 orang pergi melalui arai teleportasi. Untuk kondisi tambahan ini, Si Feng juga dengan mudah menyetujui Landon Sen, yang membuat Landon Sen merasa sedikit luar biasa. Landon Sen memindahkan Selin Hua dan 4 lainnya ke altar di bagian atas observatorium, berusaha menyusup ke dalam kekuatan roh yang kacau ke dalam formasi. Kekuatan spiritual kacau yang disediakan oleh dirinya sendiri, ditambah dengan energi besar yang disediakan oleh batu asli, dan kekuatan bintang yang diserap oleh observatorium secara keseluruhan, Sen menyia-nyiakan semua kesulitannya, dan akhirnya mengaktifkan susunan aurora bekas luka bintang. Berdengung. Pembentukan arai besar Starscar Aurora muncul dengan cahaya bintang yang sangat kuat, dan kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti 4 orang termasuk Selin Hua. So, ho, ho. Bersama dengan 4 bintang yang bersinar, Selin Hua, Bailan, Meng Xuaner dan Lian Xing diteleportasi satu demi satu, dan Landon Sen menetapkan tujuan teleportasi di negeri Dongeng Tianmu di mana situasinya relatif stabil. Sebelum teleportasi, Landon Sen tidak lupa menyuntikkan bagian dari api glasir berwarna ke dalam tubuh Selin Hua. Makanan dari api glasir berwarna ini cukup untuk memulihkan kesadarannya dengan cepat setelah transmisi. Dengan cara ini, susunan aurora bekas luka bintang di platform pengamatan bintang mengirim Selin Hua, Bailan, Meng Xuaner, dan Lian Xing pergi satu persatu. Melihat gadis-gadis itu berteleportasi, Landon Sen merasa seperti ada perasaan campur aduk. Landon Sen dapat menebak bahwa ketika Selin Hua dan yang lainnya bangun, mereka pasti akan kesal dan menyalahkan diri sendiri, tetapi mereka tidak punya pilihan. Si Feng bukanlah lawan biasa, Landon Sen harus memastikan keselamatan orang-orang di sekitarnya.